Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Malam ini kita bersama-sama akan memperingati malam kesengsaraan Tuhan. Dan juga ada kesempatan bagi kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita persiapkan hati, pikiran kita untuk masuk dalam ibadah ini. Saat teduh. Amin. Kasih yang ajaib. Mari Bapak Ibu kita sama-sama memuji Tuhan dari KPPK 162. Kasih yang ajaib, kasih dari yang ajaib membawa Tuhan dari sorga. Walau ku pernah jadi seterumu, namun kau cariku kembali. Tak mungkin ku lupa kasih-Mu yang indah. Ku memasukkan kasih Allah, berkat yang ajaib, berkat dari Tuhanku, berkat yang ajaib bagai sinar fajar mereka. Walau pernah sesat dalam dosa, namun anaknya selamatkanku. Di hadapan Tuhan ku memuji Dia, ku meninggikan kasih Allah. Musik. Terang Injilnya, terang yang sesungguhnya. Mari saudara kita nyanyikan kembali baitnya yang ketiga. Terang Injilnya, terang yang sesungguhnya. Terang Injilnya yang memberi hikmat kekuatan. Walau dalam gelap, yang memberi terang, yang memberi terang, terang salibnya. Mari kita berdoa. Saudara, mari kita bersehati, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur. Pada malam hari ini ketika kami boleh bersama-sama beribadah, kami boleh kembali memperingati detik-detik, saat-saat di mana Tuhan akan disalibkan. Kami mau menyatakan syukur kami jikalau kami diberikan kesempatan sekali lagi Tuhan, untuk kami mengingat kembali akan kasih dan pengorbanan Yesus Kristus
yang rela datang ke dalam dunia, mati demi kami orang-orang yang berdosa. Kami bersyukur Tuhan, biarlah pada pagi hari ini, peringatan ini mengingatkan kembali kepada kami, seberapa besar kami mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan sekaligus ketika kami boleh memperingati perjamuan Tuhan, Tuhan tolong kami, ingatkan kami akan kasih Tuhan yang luar biasa di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah pada malam hari ini ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin kami. Dimanapun gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengadakan ibadah, kiranya Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan ditinggikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan memuji Tuhan dari KPPK 120, pimpin ke Kalvari. Mahkotai Raja hidup, mulia bagimu. Kita nyanyikan baitnya yang ke-1, kedua, kemudian musik, dilanjutkan dengan baitnya yang keempat. Mahkota Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota dirimu, pimpin ke Kalvari. Tak lupa Getsemani, tak lupa sengsaramu, tak lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Dia terbaring dalam kubur, murid pun bersedih. Malaikat berjubah putih, jaga di samping-Mu. Tak lupa Getsemani, tak lupa sengsaramu, tak lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Musik. Ku rela segenap hati memikul salibku, terima cawan besertamu, pimpin ke Kalvari. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupa kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Mari kita nyanyikan kembali baitnya yang keempat. Ku rela segenap hati memikul salibku, terima cawan besertamu, pimpin ke
Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Matius pasalnya yang ke-27 ayat yang 36 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama-sama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-ngolok dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel? Baiklah, ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya." Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah, Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabatani," artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita sambut pembacaan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian KPPK 160, "Pernah kau dengar kisah salib?" Kita nyanyikan baitnya yang ke-1, ke-2, kemudian musik, dan bait yang ketiga. Pernah kau dengar kisah salib yang mati gantimu, darahnya ngalir dari rusuknya untuk menebusmu. Yesus menderita bagimu dan mati gantimu. Kasih yang ajaib bagimu, ya sengsara bagimu. Pernah kau lihat kepalanya bermahkota duri? Mereka tak tahu yang dibuatnya. Ampunilah ya Bapa, Yesus menderita bagimu dan mati gantimu. Siang ajaib bagimu, ya sengsara bagimu. Roma 5 ayat 12 mengatakan, "Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa." Kita nyanyikan baitnya yang ketiga. Pernah kau dengar
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Kita bersama-sama menyanyikan pujian bagi Dia. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan di dalam kita memperingati masa kesengsaraan Kristus pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, sungguh kami bersyukur karena kami dikasihi sedemikian rupa oleh Tuhan, dan Tuhan sendiri yang sudah datang ke dalam dunia ini untuk menebus setiap kami dari dosa. Dengan nyawa Tuhan sudah menggantikan kami. Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kami pada saat ini boleh benar-benar kembali mengingatkan kami bagaimana Tuhan begitu mengasihi kami, bagaimana kami seharusnya sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan untuk bersikap terhadap Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu pada malam hari ini boleh benar-benar memberikan satu perubahan di dalam hidup kami, dan memberikan satu pimpinan supaya hidup kami menjadi lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Kami pada saat ini menyiapkan hati dan pikiran kami sepenuhnya hanya kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara, mari kita akan membuka firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-43. Lukas 23 ayat 33 sampai ayat yang ke-43. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini adalah mempunyai satu tema, yaitu The Wondrous Cross. Saudara, dari firman Tuhan kita akan bersama-sama melihat bagaimana salib Kristus adalah salib yang mengagumkan. Saudara, ada yang artikel menuliskan bahwa ada 19 salib-salib yang mengagumkan di dunia ini. Saudara, salib-salib apa saja dari 19 salib tersebut? Saya tidak akan memaparkan seluruhnya, tetapi ada beberapa. Yang pertama yang disebut sebagai salib suci dari lembah Jatuh di Spanyol. Saudara, bagaimana salib ini dikategorikan sebagai urutan pertama salib yang mengagumkan di dunia? Saudara, dikatakan bahwa salib ini mempunyai tinggi sekitar 150 meter atau 500 kaki. Jadi cukup tinggi, dan salib ini didirikan di atas pegunungan granit, dan pegunungan itu sendiri kurang lebih tingginya sama dengan tinggi salib tersebut, yaitu 150 meter. Dengan kondisi yang terpapar di tempat yang tidak tertutup oleh bangunan-bangunan yang begitu tinggi, maka dikatakan maka salib ini dapat dilihat dari jarak lebih dari 30 kilometer ya. Jadi saudara, boleh dikatakan salib ini terlihat begitu megah, terlihat begitu mengagumkan ketika orang melihat salib tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, ada salib yang dikatakan sebagai peringatan Dambana Engkagitingan, yaitu di Filipina, di mana mausoleum ini dibangun di Gunung Samat pada ketinggian 555 meter, dan tepat di puncaknya didirikan salib raksasa terbesar kedua di dunia ya, dan juga merupakan salib terbesar di Asia. Saudara, berapa tingginya? Tingginya adalah 95 meter dan membentang 30 meter. Jadi sangat besar sekali ketika salib ini dilihat. Itu yang kedua. Yang ketiga dikatakan salib milenium ketiga di daerah Chili sana.
Saudara, salib ini berukuran 87 meter dengan rentang lengan yaitu 40 meter. Saudara, salib ini didirikan yaitu dengan ketinggian bukit ini naik sekitar 197 meter di atas permukaan laut. Dan salib ini dibangun dari tahun 99 sampai tahun 2001 untuk menandai perubahan ke milenium yang ketiga. Salib yang cukup besar juga, salib yang cukup mengagumkan. Ada salib keempat yang dikatakan sebagai Cross of All Nations yang terletak di Lebanon. Saudara, salib ini mempunyai ketinggian sekitar 73,8 meter. Terbuat dari 170 ton baja dan diterangi oleh lampu sorot sebanyak 1.800. Saudara, orang akan mengagumi salib yang bercahaya besar di dunia ini pada waktu malam hari. Dari 4 macam salib yang sudah kita lihat ini saja, salib yang begitu besar, salib yang begitu terang, salib yang begitu mengagumkan, maka salib-salib itu dikatakan menjadi istimewa karena terletak di dalam lokasinya, terletak dari keindahannya, dan juga terletak dari konstruksi bangunannya. Tetapi tidak ada satupun juga yang istimewa dari salib tersebut. Itu hanyalah bangunan, hanyalah benda mati biasa. Tetapi salib-salib itu, jikalau dibandingkan dengan salib Kristus, maka salib-salib itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada sesuatu yang mengagumkan selain hal-hal yang tadi sudah disebutkan di atas. Nah saudara, mari kita melihat bagaimana tentang salib itu sendiri. Salib yang sebenarnya adalah merupakan suatu kehinaan. Saudara, ketika Yesus disalib, Yesus bukanlah orang yang pertama mengalami penyalipan. Karena pada waktu itu orang yang disalib itu adalah bentuk hukuman dari pemerintahan Romawi pada waktu itu. Di mana orang yang disalib itu, salib hanya merupakan hukuman mati yang diperuntukkan bagi budak ataupun penjahat yang paling jahat. Seperti penjahat yang melakukan pemberontakan, penjahat yang melakukan pembunuhan. Dan orang Romawi mempunyai satu keistimewaan. Bagi orang Romawi, mereka tidak akan diberikan hukuman untuk disalib. Karena dianggap bahwa orang yang diberikan hukuman disalib itu adalah satu penghinaan. Satu hukuman yang begitu mengerikan yang harus dilakukan pada waktu itu. Nah saudara, orang yang disalibkan maka tangannya itu akan diikat atau dipaku, ya, digantung di atas kayu sampai dia mati. Dan ini bisa berlangsung selama beberapa hari, ya, bukan hanya dalam hitungan jam. Bahkan dikatakan ada yang sampai 1 minggu digantung di atas kayu salib barulah mati. Saudara, ini bentuk satu hukuman dari pemerintah Romawi yang sangat mengerikan, sangat menjijikkan pada waktu itu. Seorang ahli sejarah Yahudi yang bernama Yosefus mengatakan bahwa jenderal Romawi yang bernama Varus pernah menyalibkan sampai 2.000 orang Yahudi. Di sini menunjukkan bahwa Yesus bukan satu-satunya orang yang dihukum disalib dan bukan yang pertama kali disalib. Saudara, salib bagi orang Yahudi sendiri ini adalah satu hina, satu hal kehinaan yang luar biasa. Karena jelas sekali di dalam Ulangan pasal 21 ayat 22 sampai 23, orang yang digantung, yaitu orang yang disalibkan, itu adalah orang yang mendapatkan kutuk dari Allah. Jadi kita lihat di sini bahwa bentuk hukuman salib itu adalah bentuk suatu hina, bukan sesuatu yang menarik, saudara. Saudara, kita melihat bagaimana tadi sudah dikatakan bahwa Yesus bukan orang yang pertama disalibkan. Dan pemandangan tentang penyalipan itu mungkin sudah hampir biasa dialami oleh orang
dilihat oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Termasuk Yesus pun pastinya pernah melihat bagaimana orang-orang di jalan di Galilea itu mengalami penyaliban. Saudara, Yesus tahu, Yesus sudah melihat tentang hukuman penyaliban yang dialami. Dan Yesus pada saat ini ketika malam sebelum dia disalibkan di dalam satu pergumulan di Taman Getsemani, kita tahu bagaimana kegentaran yang dialami oleh Yesus pada waktu itu. Dia akan masuk, dia akan menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Saudara, dia tahu bagaimana penderitaan yang harus dia masuki dalam hitungan waktu hanya beberapa saat kemudian. Saudara, di saat itulah kita melihat di Taman Getsemani, Yesus sungguh-sungguh bergumul di hadapan Bapa. Dia berdoa, mohon kepada Bapa supaya kalau Bapa kehendaki, cawan itu lalu daripadanya. Saudara, jalan satu-satunya yang harus Yesus lakukan untuk karya penebusan, mau tidak mau itu adalah melalui salib. Dan Yesus harus melakukan itu. Puji Tuhan, Yesus taat terhadap kehendak Bapa. Yesus dengan rela menerima penderitaan yang harus dia alami. Sekalipun kita lihat salib itu adalah suatu kengerian, salib itu adalah suatu kehinaan yang harus ditanggung oleh Yesus pada saat itu. Saudara, disinilah kita bisa memahami betapa kegentaran luar biasa yang harus dialami oleh Yesus. Bukan hanya penderitaan fisik, tetapi juga penderitaan secara mental itu akan dia alami. Nah saudara, disinilah kita akan melihat perbedaan salib Yesus, salib yang mengagumkan dari salib yang dikategorikan sebagai satu hukuman yang hina. Tetapi ketika Yesus disalibkan, maka salib Yesus menjadi salib yang mengagumkan. Kenapa salib Yesus menjadi salib yang mengagumkan? Lokasinya bukanlah satu pegunungan yang indah. Dikatakan dalam Injil Lukas ini bahwa Yesus disalibkan di atas bukit Golgota atau yang nama lainnya disebut tengkorak. Beberapa penafsir mengatakan ini adalah tempat pekuburan, di mana tengkorak-tengkorak dari orang yang disalibkan itu bercacaran di sana. Tapi banyak juga yang tidak menyetujui. Dan lebih banyak yang mengatakan bahwa ini adalah satu bukit yang berbentuk seperti tengkorak. Tidak ada sesuatu yang indah di mana lokasi Yesus disalibkan yang membuat salib ini terlihat mengagumkan. Justru kalau kita melihat mungkin ini adalah suatu kengerian yang didapatkan. Saudara, dia disalibkan bukan memakai satu kayu yang terbuat dari kayu yang sangat istimewa, mungkin kayu yang harum, kayu yang berwarna-warni dan sebagainya. Tidak, dia hanya disalibkan dengan menggunakan kayu yang biasa. Jadi bukan karena semua hal-hal yang secara fisik, yang secara lahiriah membuat salib Yesus menjadi salib yang mengagumkan. Saudara, salib itu adalah salib yang biasa. Tetapi salib itu menjadi mengagumkan karena terletak di mana? Karena siapa yang disalibkan di atas salib tersebut, dialah raja di atas segala raja yang pada waktu itu harus disalibkan untuk menanggung dosa kita sekalian. Saudara, yang pertama yang mau kita lihat, ya, bagaimana ketika Yesus disalibkan. Saudara, salib Yesus menjadi salib yang mengagumkan karena Yesus yang disalibkan itu disalibkan, dihukum bukan karena kesalahannya. Sekali lagi kita tahu bahwa salib itu adalah bentuk salah satu hukuman yang harus diterima oleh seorang yang sudah melakukan kejahatan yang paling jahat. Kejahatan yang dianggap sangat tidak menyenangkan. Maka hukuman itu adalah satu bentuk hukuman mati yang harus diterima. Tetapi ketika Yesus disalibkan, bukan karena Yesus melakukan kesalahan sehingga Yesus layak untuk menerima hukuman penyaliban tersebut.
Saudara, dari apa yang sudah disaksikan oleh Pontius Pilatus ketika dia mengadili Yesus, ketika dia memeriksa tentang Yesus. Saudara, 3 kali di hadapan orang Yahudi, Pontius Pilatus mengatakan, "Aku tidak mendapati kesalahan pada orang ini." Pontius Pilatus 3 kali menyaksikan bahwa Yesus tidak bersalah sehingga dia layak untuk dijatuhi hukuman mati. Saudara, dengan perkataan Pontius, seorang yang berkuasa pada waktu itu, yang menyatakan dia tidak bersalah, saudara, namun Yesus bungkam. Yesus berdiam diri. Dia tidak lantas melakukan pembelaan. Dia tidak meminta bala bantuan untuk membebaskan dirinya dari hukuman penyaliban. Karena apa? Karena dia memang rela untuk menanggung kesalahan kita. Bukan dia yang bersalah, tetapi karena kitalah yang telah bersalah. Saudara, Yesus disalibkan untuk menggenapi nubuatan yang sudah dinyatakan sebelumnya oleh Nabi Yesaya, yang mengatakan di dalam Yesaya 53 ayat yang keempat, "Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah." Kita melihat Yesus itu dijatuhi hukuman salib karena kesalahannya. Tetapi padahal karena kitalah dia ditimpa mendapatkan hukuman untuk disalibkan tersebut. Saudara, Paulus pun menegaskan hal ini yang dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi jelas sekali Injil sendiri, firman Tuhan sendiri menyaksikan bahwa Yesus disalibkan bukan karena kesalahannya, melainkan karena kita sekalian. Saudara, ini menjadi satu hal yang mengagumkan. Jelas sekali tidak ada orang yang disalibkan karena dia menanggung kesalahan orang lain selain daripada Yesus Kristus. Kalau seorang disalibkan karena memang dia kedapatan bersalah, itu sudah seharusnya. Itu sudah selayaknya, tidak ada sesuatu yang luar biasa, yang istimewa. Tetapi karena Yesus sudah jelas-jelas dikatakan tidak bersalah, tetapi dia tetap harus disalibkan karena dia rela. Saudara, bahkan salah satu penyamun dari firman Tuhan yang tadi sudah kita bacakan di dalam ayat yang ke-41 menyaksikan, ketika dia benar-benar menyaksikan bagaimana ketika Yesus disalibkan sampai pada hampir terakhir Yesus mati, di sana dia mengatakan bahwa orang ini tidak melakukan kesalahan. Saudara, bukankah luar biasa kesaksian yang sudah diberikan? Ya, nubuat yang sudah dinyatakan, kesaksian dari orang yang mengadili Yesus, kesaksian dari orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Mereka menyatakan Yesus tidak bersalah. Tapi semua itu Yesus lakukan dengan kerelaan untuk menanggung kesalahan kita. Saudara, salib menjadi mengagumkan karena memperlihatkan kasih yang sejati. Tidak ada orang yang mau mengganti hukuman untuk orang lain jikalau bukan karena kasih. Hanya karena kasih, maka ada orang yang mau menggantikan orang lain untuk dihukum. Saudara, satu kali John MacArthur dalam satu tulisannya, dalam satu komentari, dia menuliskan tentang seorang kepala suku yang dikenal dengan keadilan dan juga kebijaksanaannya. Dia menyuruh rakyatnya untuk mengasihi dan menghormati orang tua. Dia memberlakukan bagi pelaku pembunuhan itu harus dihukum mati. Sementara orang yang mencuri itu harus diberikan hukuman berat. Maka dikatakan bahwa kehidupan dari suku tersebut berjalan dengan baik
berjalan dengan maju, makmur dan sebagainya. Namun suatu kali mereka mengalami satu peristiwa yang cukup mengganggu dalam kehidupan mereka, di mana dikatakan ada pencurian yang terus dilakukan di tengah-tengah mereka. Saudara, kepala suku ini menyatakan akan memberikan hukuman 10 kali cambukan bagi pencuri itu. Ya, tujuannya apa? Supaya pencuri itu segera menyerahkan diri atau tidak mencuri lagi. Ya, jadi dia katakan kalau ketangkap akan diberikan hukuman cambukan 10 kali. Saudara, ternyata tidak ketangkap juga. Tetapi pencurian terus berlanjut. Dan terus hukuman dinaikkan menjadi 20, 30, dan pada akhirnya 40 kali cambukan. Tidak ada orang yang tahan untuk menerima cambukan sampai 40 kali. Tetapi ini harus dilakukan demi kenyamanan hidup dari sukunya, orang-orang di dalam sukunya. Nah, saudara, dikatakan 1 kali pada akhirnya pencuri tersebut ditangkap. Tentu seharusnya menjadi gembira. Ya, rakyat menjadi gembira. Tetapi justru timbul kekhawatiran bagi seluruh suku tersebut. Ya, karena apa? Karena ternyata orang yang mencuri itu adalah ibu dari kepala suku tersebut. Maka saudara, hukuman harus dilanjutkan, tetapi apa yang akan dilakukan oleh kepala suku? Bukankah kepala suku memerintahkan untuk mengasihi dan menghormati orang tua? Namun satu sisi keadilan harus dijalankan. Rakyat menunggu apa yang akan diputuskan oleh kepala suku. Apakah dia akan membatalkan hukuman demi ibunya? Kalau begitu berarti dia bukanlah seorang yang adil dan bijaksana. Tetapi kalau dia melakukan hukuman itu terus dilanjutkan kepada ibunya, mungkin saja ibunya akan meninggal dunia. Nah, saudara, hari penghukuman tiba. Dan pada saat itu seorang wanita bertubuh kecil diperhadapkan di tengah-tengah rakyat. Rakyat mulai berbicara satu sama lain apa yang akan diambil sebagai keputusan dari kepala suku. Saudara, algojo sudah masuk untuk memberikan hukuman cambuk. Dan pada sudah tiba waktunya, kepala suku itu pada akhirnya memerintahkan algojo untuk meluncurkan hukuman cambuk tersebut ke tubuh ibunya. Dan pada saat itu si kepala suku membuka jubahnya dan dia langsung merangkul ibunya, ya, memeluk ibunya. Dia mengatakan, lanjutkan hukuman cambuk tersebut. Saudara, dialah yang menerima hukuman cambuk tersebut. Dialah yang menggantikan hukuman yang harus diterima oleh ibunya. Ini karena kasih yang begitu besar yang diberikan oleh si kepala suku. Saudara, seperti inilah Allah mengasihi kita. Allah mengasihi kita memberikan anaknya Yesus Kristus untuk menggantikan kita. Kita yang seharusnya dihukum, tetapi karena kasih maka kita tidak dihukum. Dan anaknya yaitu Yesus Kristuslah yang menggantikan kita untuk dihukum melalui salib. Saudara, yang kedua, salib Kristus menjadi mengagumkan karena kita lihat ada pengampunan yang diteriakkan dari salib. Saudara, pada waktu itu disaksikan bahwa orang yang disalibkan itu sangat mengalami kesakitan. Dan karena begitu sakitnya orang-orang mengalami penyaliban, maka pada waktu mereka ingin melampiaskan kesakitan mereka, mereka akan mengucapkan kata-kata makian, ya, kata-kata yang kasar. Ada yang meracau karena mereka mulai berhalusinasi. Bahkan dikatakan ketika orang disalibkan itu ada yang sampai menjadi gila, ada yang tertawa-tawa di tengah-tengah kesakitan mereka. Semuanya adalah ucapan kata-kata yang tidak jelas, kata-kata yang tidak ada yang baik. Tetapi saudara perhatikan, kita pun tahu selama Yesus disalibkan, tidak ada satu kata pun makian yang menyatakan aku tidak bersalah, kenapa aku disalibkan. Tetapi yang dikeluarkan justru adalah kata-kata pengampunan.
7 kalimat yang diucapkan oleh Yesus, dan salah satunya itu adalah kata-kata pengampunan seperti yang diucapkan di dalam ayat yang ke-34 ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tahu bahwa Dia disalibkan untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Manusia membutuhkan pengampunan. Pengampunan diserukan dari atas kayu salib di tengah-tengah kesakitan penderitaan yang sedang dialami. Dia tidak meminta Bapa untuk membalaskan apa yang sudah diperlakukan terhadap dirinya. Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Inilah yang membedakan dengan orang-orang lain ketika mereka disalibkan. Harga pengampunan itu adalah nyawanya atau darahnya sendiri. Saudara, tidak mudah menyatakan pengampunan pada waktu kita mengalami sakit. Berapa kali kita disakiti oleh sesama kita? Pernahkah kita disakiti oleh sesama kita? Pada waktu kita disakiti, apakah bisa dengan mudah kita menyuarakan pengampunan untuk dia yang sudah menyakiti kita? Saudara, keinginan terbesar kita adalah supaya orang yang sudah menyakiti kita itu mendapatkan sesuatu hukuman setimpal dengan apa yang sudah dilakukan terhadap kita. Tetapi disinilah kita melihat dalam kesakitannya satu hal yang mengagumkan. Yesus justru meneriakkan pengampunan. Saudara, ini yang terjadi. Dan saudara, salib Yesus menjadi salib yang mengagumkan. Karena melalui salib Yesus, di situ kita melihat, kita menyadari siapa Dia dan siapa saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memperhatikan bagaimana Yesus disalib dari awal sampai pada akhirnya Yesus mati disalibkan. Seorang kepala pasukan di dalam Injil Lukas 23 ayat 47 dan juga dicatat dalam Matius 27 ayat yang ke-54 mengatakan, sungguh orang ini adalah orang benar. Matius mencatat, sungguh ia adalah anak Allah. Saudara, ini yang dicatat. Tuduhan yang diberikan kepada Yesus oleh para pemimpin Yahudi adalah karena Dia menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Karena Dia menyatakan dirinya sebagai Allah. Tetapi di saat Yesus mati disalibkan, seorang kepala pasukan melihat Yesus yang disalibkan itu dan menyatakan, sungguh Dia adalah anak Allah. Saudara, di hadapan salib Yesus membuat kita menyadari siapa saya, siapa Dia, Tuhan kita. Saudara, seorang utusan Injil suatu kali sedang berbicara kepada sekelompok suku terasing yang belum pernah mendengar tentang kehidupan dan pelayanan Yesus. Sang kepala suku ini duduk di barisan yang paling depan dan mendengarkan perkataan utusan Injil tersebut dengan baik-baik. Saudara, waktu kisah tentang Yesus itu sampai kepada klimaksnya, kepala suku yang mendengarkan bagaimana Yesus disalibkan dengan begitu kejam, saudara, dia gak bisa menahan dirinya lagi. Dia lompat dan dia berteriak, hentikan, turunkan dia dari kayu salib itu. Karena dia katakan, saya yang seharusnya disalib, bukan dia. Saudara, ini yang disampaikan kepala suku. Melihat salib Yesus membuat kita sadar siapa kita. Orang yang berdosa, siapa Dia? Adalah Tuhan Allah yang begitu mengasihi kita, yang sudah memberikan nyawanya bagi kita. Saudara, di hadapan Tuhan, di hadapan salib Yesus, semua yang kita miliki, yang kita sombongkan, kita melihat tidak ada apa-apanya. Itulah salib yang mengagumkan. Isaac Watts menyatakan dalam satu lagu him
ya, yang juga sudah sering kali kita nyanyikan bersama, I survey the wondrous cross, di mana kalimatnya mengatakan, memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, kurasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Sering dikasih oleh Tuhan, salib Kristus menjadi salib yang mengagumkan. Karena siapa yang disalib, yaitu Yesus yang tidak bersalah, yang rela menanggung hukuman untuk kita, supaya kita boleh diampuni, diperdamaikan dengan Bapa. Teriakan pengampunan itu diserukan di tengah-tengah penderitaan kesakitan. Salib yang mengagumkan, yang membuat kita menyadari siapa saya, siapa Bapa. Inilah salib yang mengagumkan, the wondrous cross. Salib tanpa Yesus yang disalibkan tidak memiliki nilai apapun juga. Tetapi salib di mana Yesus disalibkan, itulah salib yang mengagumkan. Biarlah kita sekalian boleh sungguh-sungguh mengenal kasih Kristus melalui salib yang sudah diberikan kepada kita. Salibnya Yesus yang sudah disalib untuk menebus kita dari dosa. Semua itu adalah karena kasih-Nya semata. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur karena kami menjadi bagian dari orang-orang yang sudah Tuhan tebus. Tuhan memberikan karunia kepada kami untuk mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Kami boleh mengenal Yesus yang disalibkan, yang memberikan kasih-Nya yang begitu besar kepada kami. Salib yang mengagumkan yang boleh ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan ini. Malam ini ketika kami memperingati penderitaan Kristus untuk masuk ke dalam penyaliban, sungguh satu hal yang bisa kami katakan, kami bersyukur, sungguh berterima kasih untuk pengorbanan Tuhan yang begitu besar kepada kami. Tidak mudah untuk Tuhan jalani. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kami untuk tidak menyia-nyiakan pengorbanan yang begitu besar yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama memperingati perjamuan Tuhan pada malam hari ini. Saudara, saya mengajak kita untuk kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita untuk kita memperingati perjamuan Tuhan. Yang terambil dari surat 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-29. Saudara, firman Tuhan berbunyi demikian, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Demikian sejauh ini firman Tuhan yang menjadi landasan
bagi kita untuk kita memperingati perjamuan Tuhan pada malam hari ini. Baik saudara, mari saya mengajak kita untuk kita menaikkan satu pujian. Dekat ke salibmu, Near the Cross, KPPK 164. Kita naikkan pujian ini, bait pertama, bait kedua, bait ketiga, dan kemudian baru kita masuk di dalam refnya. Salibmu, salibmu. Bawalah aku, Yesus, dekat ke salibmu, air hidup curahkanlah, segarkan jiwa imanku yang terkecil. Imanku yang terkecil, Tuhan tak tinggalkan. Sinarilah hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Salibmu sandaranku, salibmu sandaranku. Ku rindu kasih-Mu selama aku hidup. Ku mau taat pada salibmu, salibmu. Salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam surga kelak. Ada penghenti. Salibmu, salibmu yang kumuliakan. Salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak. Ada perhentian. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur. Biarlah momen ketika kami memperingati perjamuan Tuhan ini, Tuhan, Engkau membawa kami semakin dekat kepada salib Tuhan. Untuk kami boleh melihat bagaimana pengorbanan, bagaimana kasih Tuhan Yesus bagi setiap kami, orang-orang yang berdosa, mencari kami orang-orang yang terhilang, untuk kembali kepada Bapa. Kami bersyukur Tuhan, buat karya, buat kasih, buat anugerah melalui Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia, mati bagi kami orang-orang berdosa. Biarlah perjamuan ini mengingatkan kami ya Tuhan, betapa besar kasih Tuhan, dan juga mengingatkan kami untuk kami bertanya pada diri kami, seberapa besar kami mengasihi Tuhan,
di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk perjamuan Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, pada malam ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia mengambil roti dan dia memecah-mecahkannya dan berkata bahwa roti ini adalah lambang daripada tubuhku yang dihancurkan, dipecahkan untuk menebus setiap dosa-dosa manusia. Saudara, mari kita bersama-sama kita memakan roti ini sebagai lambang daripada tubuh Tuhan Yesus yang sudah dihancurkan demi saudara dan demi saya. Mari saudara kita memakannya dengan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan air anggur dan dia berkata, bahwa cawan air anggur ini adalah lambang daripada darahku yang dicurahkan di atas kayu salib demi untuk menebus manusia yang berdosa. Saudara, biarlah cawan air anggur ini boleh mengingatkan kepada kita betapa besar kasih Tuhan, pengorbanan melalui darah Tuhan Yesus yang dicurahkan, yang tidak bernoda dan tidak berdosa, demi untuk menebus manusia yang berdosa. Mari saudara, kita mengambil dan kita meminumnya dengan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Saudara, mari sekali lagi kita berdoa. Kita berterima kasih untuk perjamuan yang boleh kita peringati bersama-sama pada hari ini. Bapa di dalam surga, segala puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat kasih, buat cinta dan pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus nyatakan di atas kayu salib bagi kami orang-orang berdosa. Dan biarlah malam hari ini ketika kami memperingati perjamuan ini, kami memperingati kematian Tuhan Yesus yang rela datang ke dalam dunia, disalibkan, mati, dan juga memberikan kepastian kepada kami bangkit dari antara orang mati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan momen yang indah ini, di malam ini ketika kami boleh bersama-sama memperingati perjamuan Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Haleluya. 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 Amin. Saudara, ada beberapa warta yang bisa saudara perhatikan. Saudara, besok pagi di dalam Jumat Agung kita akan mengadakan kebaktian Jumat Agung via Zoom jam 9 pagi.
Diharapkan saudara sekalian bisa bergabung melalui aplikasi via Zoom. Kita bisa menyaksikan virtual kantata Jumat Agung, saudara. Dan pada hari minggunya kita ada kebaktian Paskah yang akan kita adakan jam 9 pagi, bertepatan dengan jamnya kebaktian umum. Baik saudara, demikian beberapa warta yang bisa saudara perhatikan. Mari saya mengajak kita untuk kita menaikkan pujian, doksologi, dan kemudian kita terima berkat dari Tuhan. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu dan biarlah kebenaran firman Tuhan, ketika kita boleh memperingati malam kesengsaraan Tuhan Yesus, yang mengingatkan kepada kita pengorbanan dan kasih Kristus bagi setiap kita yang berdosa. Pulanglah dan arahkanlah hidupmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai saat ini, sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara, kebaktian kita selesai. Tuhan memberkati. Silakan saat teduh.